langkah-langkahnya seperti apa, terus jenis pertanyaannya itu seperti apa gitu ya. Untuk capaian pembelajaran TM yang 5 ini, jadinya ada beberapa ya. Jadi setelah mendapatkan kuliah ini, jadi mahasiswa diharapkan bisa menyebutkan pengertian dan langkah-langkah menyusun kuesioner data identitas responden itu bagaimana, terus bisa menyusun kuesioner data kepemilikan responden. Jadi intinya di sini adalah data-data di sini, jadi kan merupakan satu kesatuan dari kuesioner ya. Terus dia juga sampai ke pengetahuan juga. Jadi ini tergantung dengan tujuan dari penelitian kalian kayak gitu. Jadi misalkan kemarin kan ada penugasan mengenai buat proposal kan ya, ada tentang stunting, ada tentang juga status apa namanya masalah lainnya kayak gitu. Nah di situ kalian kan dianjurkan untuk membuat tujuan, gitu ya, tujuan umum, tujuan khusus dari penelitian yang kalian buat ini apa. Tentunya ketika kalian merancang tujuan kayak gitu, kalian sudah ada ini ya, sudah ada pikiran gitu. Data-data apa saja nih yang akan saya butuhkan untuk mendapatkan tujuan ini, supaya tujuan penelitian ini memang dia tercapai, gitu ya. Jadi bisa di-arrange yaitu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dibutuhkan nih, gitu supaya memang tujuannya ini tercapai, gitu ya. Terus berapa penting penggunaan kuesioner? Gitu. Kalau kemarin kan kita sudah belajar angket atau kuesioner ya. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum sebelum kita mulai nih ya, jadi teman-teman eh, sudah tahu belum apa itu kuesioner, terus kenapa harus menggunakan kuesioner, dan apakah tidak cukup mewawancarai responden, dan kita akan mengambil data responden baik dia eh, tertulis ya kalau kuesioner kayak gitu ya, hanya dengan list pertanyaan acak kayak gitu. Gimana buat teman-teman? Apakah penggunaan kuesioner ini penting atau ya sebenarnya nggak terlalu penting sih kayak gitu. Bisa menggunakan media lainnya sih, instrumen lainnya kayak gitu. Menurut teman-teman gimana? Devi izin menjawab Ibu. Ya, Kalau menurut saya, pendapat pribadi, kenapa kok kita harus menggunakan kuesioner? Soalnya kuesioner kan udah terdiri dari beberapa pertanyaan. Itu memungkinkan kita untuk nggak lupa akan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Kalau sedangkan pertanyaan acak itu bisa saja nanti ada yang lupa atau ada yang kedahuluan sehingga nggak runtut gitu. Terus nanti itu membebani sih yang akan menjawab gitu loh Ibu. Misalnya dari pertanyaan ini, kok jebusnya nanti ke sini, ke situ, ke sana gitu. Akhirnya malah tidak dapat dihandle dengan baik. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. ya, terima kasih Devi. Selain Devi, ada yang mau menambahkan?
Ada yang mau menambahkan selain Aris sama Devi? Saya tunggu ya. Yohanes, Bu. Silakan. Kalau menurut saya, kenapa harus menggunakan kuesioner ini? Sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu wajib menggunakan kuesioner sebenarnya. Cuman disesuaikan dengan kondisi penelitian yang akan kita lakukan. Jika memang membutuhkan kuesioner, maka kita akan gunakan itu. Selain itu, kuesioner juga bisa digunakan untuk memperkuat penelitian dan data-data yang kita ambil, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya Yohanes ya. Jadi memang karena ini instrumen ya, jadi instrumen itu kan salah satu sebagai alat record ya, recording data kita. Kayak gitu. Kalau penelitian itu kan ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif gitu. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya memang list pertanyaannya cuma beberapa gitu ya. Tapi seperti yang kita pelajari minggu kemarin, walaupun sebenarnya di situ dia tidak ada kuesioner, gitu, tapi dia tetap harus ada panduan ya, harus ada panduan kayak gitu. Panduan cara mewawancari atau panduan pengisian. Gitu. Kalau kuesioner yang dia memang list beberapa pertanyaan, yaitu memang dia untuk penelitian kuantitatif, kayak gitu kan ya. Jadi sebagai data recording, kayak gitu untuk penelitian kita. Jadi bisa cross check data dari kuesioner, kayak gitu. Nah, di sini kuesioner jadi identifikasinya, gitu, definisinya, kayak gitu. Jadi ini adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang. Jadi memang ini fungsinya adalah mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Jadi kalau kita kemarin juga belajar ya, jadi sebelum kita turun lapang itu, kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita tanyakan kayak gitu. Di pertemuan sama Bu Unzia juga kan belajar mengenai ini ya, analisis situasi ya kayak gitu. Jadi sebelum kita ke lapang kayak gitu, kita bisa menganalisis situasi nih. Bagaimana keadaan responden kita? Terus bagaimana peran setiap elemen? Misalkan kita ngambilnya stunting gitu ya, kasusnya untuk balita kayak gitu. Peran ibunya bagaimana nih? Kayak gitu. Terus peran masyarakat gimana? Karena ini kan untuk juga supaya kita tahu nanti program-program apa nih yang cocok untuk setiap elemen tersebut. Seperti itu. Terus ini adalah unsur-unsur kuesioner ya. Jadi di dalam kuesioner itu harus seperti apa? Gitu. Yang pertama tuh sistematikanya. Jadi urutan-urutan isi kuesionernya. Misalkan bagian pengantar. Pengantar itu biasanya ada ada inform konsennya, terus petunjuk pengisiannya, gitu ya. Jadi bagaimana nih cara pengisiannya, gitu. Bagian inti atau pertanyaannya, sistem pengendalian dan kode datanya. Ini kode juga penting ya, gitu. Terus selanjutnya volume, jadi kenampakan fisiknya. Jadi berapa banyak nih pertanyaannya atau lembarnya, gitu. Jadi sebenarnya ketebalan kuesioner itu menggambarkan seberapa banyak data yang akan kita ambil. Tapi sebenarnya juga jangan terlalu banyak ya. Jadi makanya sebelum kita turun ke lapang memang kuesioner itu harus diolah dulu, harus di trial dulu. Gitu. Kalau kita pernah belajar yang cara untuk meminimalisir kesalahan waktu 24 hour recall ya, kuesioner 24 hour recall gitu. Jadi memang harus training dulu. Jadi interviewnya itu di training ya, kuesioner diperkenalkan dengan kuesionernya. Jadi dilatih gitu untuk pengisiannya bagaimana, untuk alur pertanyaannya bagaimana, alur wawancaranya bagaimana, terus latihan dengan interviewer lainnya. Baru nanti dia tryout atau trial gitu ya di lapangan. Gitu. Jadi memang pertanyaannya itu, listnya itu kan biasanya per subbab ya, sesuai dengan data yang mau kita ambil. Gitu. Jadi memang harus
Jangan bertele-tele. Jadi apa saja nih data yang mau kita ambil? Tentunya juga kita bisa mengadopsi kuesioner dari penelitian sebelumnya yang sama. Atau kita bisa membuat kuesioner yang berbeda atau menambahi dari kuesioner yang sama, kayak gitu ya. Tentunya itu harus ada uji lagi, gitu ya, uji validitas lagi kalau memang kuesioner kita berbeda ataupun ditambahi dari kuesioner sebelumnya. Jadi ketebalan itu kan biasanya juga ini ya. Jadi kalau kita berhadapan sama responden kan biasanya responden lihat ya, waduh ini tebal banget kuesionernya gitu. Jadi kayak aduh was-was nih lama kayaknya nih wawancaranya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner ini memang benar-benar disaring. Jadi nggak semua-semuanya ditanyakan. Yang memang penting saja yang ditanyakan. Terus selanjutnya bentuk pertanyaannya. Jadi kita bisa memilih pertanyaannya terbuka atau tertutup ataupun dia semi terbuka. Jadi ada terbuka, ada tertutup kayak gitu. Terus frasiologi, jadi cara menyatakan sesuatunya dengan lisan atau tulisan secara efektif dan efisien terkait dengan susunan kata yang baik dan benar. Makanya pas sebelum training itu sebenarnya juga ada fasenya dia berdiskusi dengan peneliti lainnya. Ini benar nggak sih kata-kata ini sudah dipahami kayak gitu. Ini kira-kira kalimatnya ini sudah efisien belum sih atau dia terlalu banyak kalimatnya atau bisa disingkat tapi dia tetap efisien kayak gitu. Nah, setelah itu baru nanti ditrainingkan kayak gitu kan ya, ditrainingkan ke interviewer kayak gitu ya. Terus dilihat kira-kira bisa dipahami atau enggak nih kayak gitu. Kalau memang dia masih ada yang dibingungkan kayak gitu perlu dievaluasi lagi, enggak masalah. Karena proses revisinya itu juga tidak hanya 1 kali ya, 2 kali, 3 kali kayak gitu. Kalau memang itu berhubungan dengan proses pengambilan data. Terus selanjutnya harus ada pedoman pengisian. Pedoman pengisian ini juga kalau kan ada ini ya kuesioner yang memang dia angket yang disebar gitu ya, ataupun dia yang dibacakan oleh interviewernya. Kalau kalau yang dia disebar kayak gitu, pengisian itu, pedoman pengisian itu memang penting untuk respondennya langsung. Gitu. Jadi misalkan, oh ini pertanyaan mengenai benar salah, nah ini gimana cara ngisinya ya? Jadi responden tuh tahu gimana cara mengisi dari kuesioner ini, gimana maksud dari pertanyaan ini. Kalau untuk pertanyaan yang memang dia dibawakan oleh interviewer kayak gitu, pedoman pengisian ini juga bermanfaat ya bagi interviewer untuk memandu responden kayak gitu ya. Jadi untuk memasukkan data pun ketika misalkan ya kita menanyakan ke responden kayak gitu ya, terus ketika kita menuliskan jawabannya kita tahu gimana cara pengisiannya. Gitu. Sebagai interviewer tuh tahu kayak gitu. Terus selanjutnya di situ harus ada kotak kolom kodenya. Kode 1, 2, 3 atau kode lainnya ya. Terus di sini juga ada warna lain untuk tiap jenis kuesioner. Jadi kalau saya dulu itu penelitian payung ya. Jadi penelitian payung itu dengan beberapa orang kayak gitu ya. Jadi kuesionernya itu 1, tapi di situ memuat beberapa pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Gitu. Nah, dulu kuesioner penelitian saya tuh dia terkait beberapa suku gitu ya respondennya gitu. Jadi dibeda-bedain warna dari covernya kayak gitu. Oh, ini merah untuk suku Cina, Tiongkok kayak gitu ya. Terus dia hijau untuk Jawa. Terus yang kuning untuk Sunda. Terus ini untuk India kayak gitu. Jadi ada beberapa supaya untuk interviewernya pun juga tidak bingung ya. Karena kan biasanya sehari itu oh ini kamu harus dapat beberapa suku ini ya kayak gitu ataupun misalkan kamu hari ini di perumahan suku ini ya kayak gitu. Jadi kita bisa langsung nih ketika sudah disiapkan kuesioner kita bisa langsung ngambil tanpa lihat judulnya kayak gitu. Kalau di depan itu kan ada covernya ya kayak gitu. Nah, itu kita ya udah langsung ngambil aja kayak gitu. Untuk memudahkan interviewer gitu ya. Nah, ini terkait sistematikanya ya. Jadi di sini harus ada informed consent. Teman-teman di sini juga pasti sudah tahu ya, karena sudah belajar metodologi. Ya. Jadi informed consent ini memang meminta kesediaan dari responden penelitian kita.
Jadi memang itu isinya adalah perkenalan. Jadi kita ini apa, sebagai apa, gitu. Dari mana. Gitu. Terus tujuan dari penelitian kita tuh apa? Terus apa saja data yang mau kita ambil. Gitu. Jadi tidak kalau misalkan di sini misalkan di sini hanya ini judul, terus dia berasal dari mana, kayak gitu. Kalian juga bisa menyisipkan tujuan penelitian, kayak gitu. Dan juga pengukurannya tuh apa saja. Kayak gitu. Misalkan di sini membutuhkan untuk pengukuran antropometri dan juga pengukuran 24 hour recall. Gitu. Jadi di sini disebutin aja bahwasanya data yang kita kumpulkan itu adalah data umum, data konsumsi pangan, gitu. Supaya respondennya ini tahu kayak gitu apa saja yang kita ambil. Jadi di sini juga sebagai peneliti kita headline ya bahwasanya headlight kayak gitu headline ya headlight bahwasanya peneliti responden itu dia akan terjaga kerahasiaannya. Jadi data-datanya itu akan terjaga kerahasiaannya. Karena kan kita memang kalau belajar 24 hour recall lagi ya, yang dilibatkan di situ kan banyak kesalahan, misalkan dari banyak biasnya dari responden itu misalkan tidak jujur. Memang di awal itu cara meminimalisirnya itu kita dengan informed consent ini, jadi dijelaskan gitu apa tujuan dari penelitian ini, pengukuran itu apa saja, dan juga data yang Bapak Ibu sampaikan ini akan terjaga kerahasiaan. Jadi tidak akan menyebutkan identitas kayak gitu kan ya. Nah, di sini membutuhkan komitmen kayak gitu. Jadi di sini memang responden ini dituntut untuk menjaga komitmennya. Misalkan kalau kita, apalagi kalau misalkan kita 24 hour recall-nya ngambilnya multiple ya, jadi nggak cuma sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Jadi memang perlu nanti tuh komitmen dari si respondennya ini. Dan respondennya ini memang benar-benar mau ya, karena kan ada kriteria inklusi, eksklusi gitu kan ya. Kriteria inklusinya responden willing nih, mau nih untuk mengikuti penelitian. Terus dia ada petunjuk pengisian kuesioner. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, petunjuk pengisian kuesioner ini bisa memang ditunjukkan langsung ke respondennya ataupun untuk sebagai panduan interviewernya. Jadi kalau untuk respondennya berarti kan ini angketnya angket yang disebar gitu ya, ataupun angket yang dia online survei. Dan gitu. Kalau untuk interviewernya, jadi untuk pengisian kuesioner. Jadi ini bisa dituliskan gitu ya. Terus selanjutnya dia kode kuesioner. Jadi ini contoh dari kuesioner saya dulu ya, di penelitian ya. Jadi kodenya ini bisa mulai dari kode responden. Jadi ini kalau ini saya, oh ini kodenya kode kecamatan nih. Supaya enak nih, kecamatan ini dia kodenya apa? 01, 02. Terus ini kodenya kode respondennya. Jadi 00 berapa kayak gitu. Ini juga bisa apa namanya kotaknya nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa, disesuaikan dengan jumlah respondennya. Misalkan jumlah respondennya ratusan gitu ya, berarti 3 aja kayak gitu nggak masalah. Di sini juga ada kode-kode. Jadi sebenarnya kode-kode ini memudahkan kita memasukkan ke SPSS. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung nih, oh ini kodenya 01. Terus kita langsung bisa ngisi ketika kita input data ya. Jadi misalkan ini sukunya apa? Oh Mina 01, terus bawahnya apa? Terus bawahnya apa? Jadi untuk memudahkan juga dan juga untuk cleaning juga ya, data cleaning ya. Supaya ini misalkan dia cuma dicentang gini aja, ini nggak diisi. Jadi ini waktu di data cleaning diisi. Nah, terus ini saya ingin menjelaskan lebih ini lanjut ya. Jadi ini tuh diperlukan untuk kalau misalkan kalian penelitian besar ya kayak gitu. Ada pewawancaranya sendiri, ada penelitinya sendiri, terus ada pengentry datanya sendiri. Nah, fungsinya di sini adalah untuk menandakan bahwasanya misalkan ada tanda wawancara di sini ya. Nah, ini berarti sudah diwawancara nih respondennya. Kayak gitu. Terus supervisor di sini, oh berarti di sini sudah dilihat nih di sini, sudah dicek nih sama supervisornya. Jadi nggak cuma diserahin gitu, tapi habis itu diolah tuh enggak, tapi dicek, di cleaning gitu ya datanya. Pewawancara tadi sudah cleaning data nih, sudah ngecekin data-datanya, apakah sudah terisi semuanya, kodenya sudah benar atau belum ketika memasukkan kayak gitu.
Terus di sini juga supervisornya ngecekin, mungkin ada data yang ke-skip kayak gitu ya. Terus ini dia tanda tangan editor ya, bisa maksudnya ya. Jadi dia lihat juga data-datanya dimasukin kayak gitu, terus nanti ini dimasukkan gitu. Nah, ini jadi variabel ini kalau kalian bingung ya. Jadi kalau di SPSS itu kan kalau pertanyaan kayak gini kan nggak mungkin kita masukin ya, nggak masukin apa pendidikan kayak gitu ya. Jadi ada memang pertanyaannya ada juga variabelnya. Nah, biasanya variabelnya ini supaya enakin aja ketika kita menganalisis data ya. Misalkan mau analisis univariate, bivariate gitu ya. Mau ngecekin apa nih min-nya kayak gitu atau apanya kayak gitu. Oh, dia langsung age-nya aja lah kayak gitu. Jadi variabelnya ini bisa dimasukkan di SPSS ya. Misalkan dia kebiasaan merokok pun dia pakainya variabelnya smoke. Jadi untuk memudahkan gitu ya. Jadi ini kode-kodenya di sini, terus di sini juga ada kode khususnya. Jadi misalkan dia tidak relevan, lainnya tidak tahu, tidak menjawab kayak gitu. Tidak tahu sama tidak menjawab itu berbeda ya. Gitu. Tidak tahu ya sudah nggak tahu, kalau nggak menjawab memang dia nggak ada jawaban. Kalau tidak relevan, nah kalau tidak relevan tuh seperti ini ya. Jadi misalkan data ini dia diperuntukkan untuk wanita. Jadi apakah Anda menggunakan kontrasepsi oral atau suntik? Gitu. Nah ini khusus wanita nih. Gitu. Jadi kalau dia laki-laki, berarti dia kan berarti nggak relevan kan ya sama apa namanya, sama pertanyaan ini. Berarti jawabannya tidak relevan nih di kotakin, terus di sini di sampingnya nih ada kode gini ya. Jadi kayak gini ya, kayak gini kayak gitu. Gitu sama juga kayak misalkan dia pertanyaan sebelumnya ASI eksklusif gitu ya 0, sampai 6 0 sampai 6 bulan dia ASI eksklusif. Terus ditanyain lagi di pertanyaan selanjutnya, ini dikasih makanan prelaktel atau enggak sih kayak gitu, atau dikasihkan MPASI sebelum usia 6 bulan sih. Padahal di pertanyaan sebelumnya dia bilang bahwasanya sudah ASI eksklusif nih 0 sampai 6 bulan. Berarti pertanyaannya di sini dia tidak relevan jawabannya. Jadi bukan tidak ya, tapi tidak relevan kayak gitu. Terus di sini jadi terkait yang unsur tadi kan ketebalan ya kayak gitu. Nah, kalian sebaiknya menggunakan format pages ini ya. Jadi pages berapa sampai berapa kayak gitu. Ini fungsinya untuk menghindari ada halaman yang apa namanya nggak masuk lah ya di situ kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya human error pas waktu di fotokopian kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini dan itu supaya kita bisa tahu nih mungkin ada halaman yang nggak ada kayak gitu. Nah, fungsi dari tujuan pekondean ini memudahkan mengolah dan menganalisis datanya ya. Jadi untuk memasukkan di SPSS itu mudah gitu ya, tinggal kodenya berapa gitu. Oh, 01 02 66 gitu. Tentunya kita ada kategorinya ya karena ini kan ordinal ya. Gitu. Jadi habis di numbering terus di kategoriin gitu. Oh, 01 tuh dia tidak sekolah, 02 dia SD gitu. Jadi supaya memudahkan. Sudah belajar SPSS juga kan ya? Terus di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini seperti yang unsurnya tadi ya, hindari kenampakan kuesioner yang tebal. Jadi memang pertanyaannya itu yang memang benar-benar dibutuhkan atau memang harus benar-benar ditanyakan. Jadi sebelum kita memang turun ke lapangan itu memang harus di checklist apa saja nih pertanyaan yang memang dibutuhkan. Supaya kita nggak terlalu banyak ya tanyanya. Kalau kita terlalu banyak kan belum tentu data yang kita ambil itu kan kita olah ya. Jadi benar-benar data yang mau kita olah saja. Gitu. Terus di sini urutkan pertanyaan dari yang mudah ke yang sukar. Nah, biasanya di awal-awal itu masih data diri kayak yang tadi ya. Data diri, dia data demografi, terus habis itu ekonomi kayak gitu. Terus nanti bisa hygiene sanitasi, terus dia pelayanan kesehatan gitu ya. Terus ini bahasa disusun sederhana dan jelas, jadi efektif. Jadi memudahkan responden untuk memahami. Ataupun misalkan kalau di sini kan kalau di bawah ini kan dia bisa kalau terminologi kayak gitu ya. Nah, ini bisa ada penjelasannya di situ.
Kalau misalkan kuesioner ini dibawakan oleh interviewer, kayak gitu, pewawancaranya, kayak gitu, bisa dijelaskan langsung kayak gitu. Contohnya seperti diare, kayak gitu. Orang kan nggak tahu, orang kan taunya bahwa diare itu mencret gitu aja ya. Padahal diare itu kan dia BAB-nya lembek, yang dia sampai apa namanya sampai lebih dari 3 kali ya sehari ya. Kalau dia mencretnya cuma sekali kayak gitu, cuma habis makan makanan yang pedes atau mau ujian kayak gitu kan, yang stres biasanya mencret kayak gitu. Nah itu dia nggak masuk ke dalam diare. Makanya dijelaskan ke respondennya. Nah, di kuesionernya bisa kita tambahkan nih bahwasanya diare itu BAB-nya konsistensinya dia cair, terus dia BAB-nya frekuensinya berapa kali dalam sehari kayak gitu. Jadi walaupun di sini memang apa ya? Jadi kalau terminologi kesehatan itu kan nggak ada bahasa yang memang bahasanya nggak diketahui umum ya. Jadi bisa diperjelas di situ. Terus di sini tinjaulah tiap pertanyaan, apakah responden akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Jadi makanya di sini setelah kita ngelis nih, setelah kita range tentu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita tanyakan, ada training, ada tryout, gitu, supaya memang responden kalau di tryout kan memang kita menguji coba kuesioner kita ke responden yang karakteristiknya sama ya, tapi bukan responden yang sebenarnya. Gitu. Misalkan kita pengen melihat sebaran stunting di kelurahan A, gitu. Berarti kita ketika melakukan tryout kayak gitu, nah ini berarti dia melakukan tryoutnya itu di misalkan kelurahan B dengan respondennya sama-sama balita, karena karakteristiknya sama nih, dia ngambilnya balita. Jadi kita supaya memudahkan, ada revisi nggak sih dari pertanyaan ini? Gitu. Karena kalau di training kan kalau sesama pewawancara, karena kan biasanya pewawancara itu sudah punya pengalaman ya, gitu. Jadi sudah lebih paham ya gitu mengenai alur wawancara dan juga jenis pertanyaannya. Beda kalau kita bertanya ke responden langsung. Ya, pasti ada aja yang dibingungkan, ataupun ada misalkan opsi jawaban yang memang dia agak sukar ataupun di sini bermakna ganda kayak gitu. Nah, itu bisa direvisi setelah melakukan tryout kayak gitu. Terus di sini hindari pertanyaan bermakna ganda yang ambigu gitu ya, yang membingungkan respondennya kayak gitu. Terus selanjutnya hindari leading question yang mengarahkan jawaban. Ini biasanya di latar belakangi karena interviewernya tuh pengen cepet-cepet selesai nih ketika wawancara kayak gitu. Jadi misalkan mengenai ASI nih kayak gitu ya. Jadi kita tanya ke ibunya, jadi leading question-nya, ibu ASI eksklusif kan ya? Kayak gitu. Ibu ASI eksklusif kan ya? Kayak gitu. Jadi kan pertanyaan yang menekan dan itu kalau kita dengar itu kan kayak respondennya dia harusnya atau menjawab iya ya. Gitu. Berbeda kalau kita tanya, Ibu, apakah selama ini Ibu memberikan ASI eksklusif? Kayak gitu. Itu kan pasti berbeda ya. Jawabannya ibunya bisa antara iya dan tidak. Kayak gitu. Kalau cuma tanya, Ibu kasih eksklusif kan ya? Kayak gitu. Nah, itu dia leading question. Kayak gitu ya. Jadi, kita kan di sini sebagai peneliti ya, ataupun interviewer gitu, yang dia di bawahnya peneliti kayak gitu, pengen data ini didapatkannya itu kan akurat. Jadi memang kita harus punya skill nih, gimana supaya ketika kita bertanya itu tidak mengarahkan jawabannya itu ke responden kayak gitu. Terus ini tadi ya, jadi menggunakan terminologi tertentu itu nggak masalah, tapi di situ bisa ada penjelasannya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kuesioner. Jadi yang pertama itu menentukan tujuan. Jadi tujuan dari penelitian kalian ini apa nih? Kayak gitu. Tujuan umum, tujuan khusus, kayak gitu. Itu harus di arrange kayak gitu ya. Setelah itu menentukan variabel data yang akan diambil. Ini data-datanya apa? Kayak kita kemarin ngambil ini ya, contoh jenis data misalkan stunting. Oh, kalau stunting itu dia datanya data umum, data IMT-nya, antropometrinya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan ibunya nggak apa, kita bisa lihat dari KMS-nya, kayak gitu. Terus kita bisa juga tanya mengenai
ASI eksklusif, terus MPASI, terus dia punya atau enggak KMS kayak gitu. Terus dia berapa kali ke Posyandu kayak gitu ya selama beberapa bulan ini kayak gitu. Terus informasi apa saja yang didapatkan dari Posyandu kayak gitu. Jadi kita bisa ada subbab-subbab tuh mengenai mengenai ASI eksklusif, mengenai MPASI, terus mengenai pengetahuan ibu, terus mengenai akses informasi juga bisa, terus mengenai hygiene sanitasi, jadi prakteknya ya. Jadi praktek sama pengetahuan itu tentu beda ya. Kalau pengetahuan bisa jadi kita cuma jawabnya iya tidak. Gitu. Kalau praktek berarti melakukan atau tidak. Gitu kan ya ada opsinya. Gitu. Misalkan cuci tangannya tuh kapan? Gitu. Jadi kita bisa list nih beberapa pertanyaan, tapi kita juga intinya kita sudah tahu sub pertanyaan apa saja yang mau kita tanyakan. Oh ini mengenai ekonomi juga berpengaruh nih Santi. Berarti pengeluaran sama pemasukan dia harus ada di sini. Jadi kita harus tahu apa saja yang mau kita tanyakan. Terus menentukan unit survei, jadi sasarannya siapa atau respondennya siapa gitu ya. Karena kan di sini bisa misalkan untuk balita, ini kan bukan balita ya yang diwawancarai, tapi dia ibu balitanya ataupun dia neneknya atau keluarga yang lain yang mengasuhnya. Gitu. Memilih jenis kuesioner. Nah, ini jenis kuesionernya kamu mau kuesioner yang pertanyaannya terbuka atau tertutup kayak gitu ya, ataupun dia mix kayak gitu, terserah kayak gitu. Tapi tentunya kita harus melihat dari tujuan kita dan juga kemudahan dalam menganalisis data kayak gitu. Kalau misalkan terbuka itu kan kita pengen tahu ini ya kayak pendapat gitu kan ya. Tapi kalau memang tertutup, nah itu kan kita bisa lebih mudah tuh ketika menganalisis data gitu. Dan respondennya itu dia mempunyai lingkup yang lebih kecil lagi ketika menjawab pertanyaan. Selanjutnya menyusun pertanyaan sesuai kerangka pemecahan masalah. Jadi sebenarnya jadi nanti kan kalian juga akan belajar mengenai pembuatan problem tree ya. Problem tree, objective tree gitu. Kalau kalian lihat di RPS ya gitu. Sebenarnya pertanyaan ini juga dia bisa disusun berdasarkan problem tree-nya kalian gitu. Stunting itu dia disebabkan oleh apa saja sih kalau menurut problem tree gitu. Jadi di kerangka pertanyaannya tuh bisa disesuaikan dari masalah problem tree-nya. Selanjutnya diskusi bersama dengan tim ahli dan melakukan revisi. Jadi ini sebelum training ya, sebelum training. Kalau ini kan training, ini sebelum training. Jadi misalkan kita ada ini apa namanya, ada peneliti lainnya, gitu. Jadi ini misalkan penelitian payung nih, kayak gitu. Jadi ini saya harus saling apa ya, rembukan dengan peneliti lainnya dan juga supervisornya. Gitu. Misalkan peneliti utamanya itu dosennya, gitu. Jadi kita rembukan nih sudah benar atau belum nih dari ini, karena kan tadi secara sistematika kan dari pertanyaan yang mudah terus ke sulit gitu kan ya. Terus apakah data-data subbab dari pertanyaannya nih sudah sesuai atau sudah mencakup semua gitu yang mau ditanyakan. Jadi memang di tahap sebelum training ini benar-benar di apa ya? Sebelumnya harus benar-benar matang gitu ya di antara peneliti gitu. Jadi supaya nanti ke sini peneliti itu punya satu pemahaman yang sama, enggak saling bertengkar lagi nih pas waktu di sini. Menurut saya ini, menurut saya itu, gitu. Enggak seperti itu. Terus di sini baru ketemu interviewer dan itu wawancara untuk melakukan training. Ya di training mengenai cara nih ya, cara mengisi kuesioner gimana, cara wawancara bagaimana, kode-kodenya, kayak gitu. Cara pengisiannya, misalkan menggunakan abjad atau menggunakan huruf balok, kayak gitu. Menggunakan pensil dan lain-lainnya, itu harus jelas, gitu ya. Terus setelah itu di sini juga interviewer ini saling latihan, gitu ya. Jadi latihan wawancara gitu, satu sama lain. Nah, setelah itu ada uji coba kuesioner. Nah, di sini dia lebih ke tryout ya. Jadi uji coba kuesioner ini ke responden yang mempunyai karakteristik yang sama, tapi bukan responden yang real, bukan responden yang sebenarnya diambil. Tadi saya contohkan ya. Jadi karakteristiknya sama. Biasanya ini kalau uji coba kuesioner ini hanya subsampel ya. Jadi misalkan kita
rata-rata sih maksimal 25 ya, rata-rata 25 orang. Jadi misalkan sampel size-nya kita 100 orang. Nah, uji coba kuesioner ini dia cuma 25 orang. Uji coba ini ataupun tryout ini fungsinya memang untuk melihat melihat alur kita wawancara gitu. Sudah flow-nya sudah benar nggak sih? Sudah enak nggak sih? Gitu. Karena kan kalau di sini kita wawancaranya sesama interviewer ya. Gitu. Kalau ini kan ke responden yang punya karakteristik yang sama ya. Gitu. Tentu dia beda kayak gitu. Jadi tahu flow wawancaranya gimana, kayak gitu, alur wawancaranya gimana, terus waktu yang dihabiskan tuh berapa dalam satu kali wawancara kayak gitu. Terus mungkin di beberapa pertanyaan ada yang dibingungkan sama responden nih. Nah, ini bisa kita nanti diskusikan kayak gitu di sini ya. Kita diskusikan ke peneliti lainnya atau peneliti utamanya kayak gitu. Dan juga ini juga bisa biasanya kalau kode-kode itu kan biasanya juga agak dibingungkan gitu ya sama interviewer gitu. Misalkan dia habis dari pertanyaan ini skip ke pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Biasanya kalau skip itu dia atau skip atau lanjut langsung ya loncat ke pertanyaan berapa gitu. Jadi misalkan di pertanyaan atas itu dia asli eksklusif nggak? Jawabannya iya. Terus nanti tuh di bawahnya ditulisin kalau iya berarti loncat ke pertanyaan ke-5 misalkan. Karena pertanyaan 2, 3, 4 itu adalah pertanyaan mengenai makanan prelakteal atau makanan pendamping ASI gitu ya. Dia sebelum usia 6 bulan. Jadi loncat aja pertanyaan yang berkaitan dengan ASI eksklusif gitu. Nah, setelah itu baru direvisi nih. Jadi didiskusikan apa-apa saja nih yang perlu direvisi, terus dia alur wawancaranya gimana, kira-kira flow-nya gimana, sudah enak atau belum, kayak gitu, waktunya gimana, kayak gitu. Jadi kalau masih ada kuesioner atau pertanyaan yang memang masih dibingungkan, kayak gitu, ataupun ada harusnya ini kodenya direvisi, kayak gitu. Jadi ini dilakukan revisi di sini. Setelah itu baru kita ke lapangan yang sesungguhnya ya, kita interview, ya, mengambil data collection gitu, ke responden yang mau kita ambil. Sebelum ke tipe pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya tipe pertanyaan. Jadi ini kalau ini bisa digunakan untuk data pengetahuan gizi ya. Jadi ada 2 yang biasanya digunakan. Jadi multiple choice dan juga true and false. Gitu. Jadi multiple choice ini dia ada correct answer sama the best answer. Gitu. Jadi kalau correct answer ini dia ya satu aja jawabannya. Gitu ya. Yang benar cuma satu aja dibandingkan dengan beberapa jawaban. Gitu ya. Jadi skor 1 untuk jawaban benar. Jadi kalau kodenya ya di sini ya, misalkan di sini misalkan di sini ada benar salah kayak gitu ya. Berarti di sini kalau ini benar, berarti ditulisnya 1 gitu. Atau dia dicentang gitu kalau misalkan dia petunjuk pengisiannya itu dicentang kayak gitu kalau benar, terus nanti ditotal aja di bawah gitu, berapa yang benar gitu. Terus kalau ini the best answer itu biasanya dia bentuknya kayak skala gitu ya. Jadi nggak ada yang benar kayak gitu, tapi dia bukan nggak ada yang benar ya. Jadi ada tingkatannya nih, benar, agak benar sampai dia salah kayak gitu. Jadi skornya berapa? Oh yang benar dia paling tinggi ini disesuaikan dengan opsinya tuh berapa. Kalau opsinya cuma 3, oh berarti ini yang paling tinggi benar itu 3. Kalau dia nggak benar, oh ini 2. Kalau salah nih berarti 1. Gitu. Ini jenis pertanyaannya kalau multiple seperti ini. Terus selanjutnya true and false. Jadi ini pertanyaan benar dan salah ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengetahui pengetahuan gizi, data pengetahuan gizi ya. Gitu. Jadi di sini pertanyaan true and false ini diasumsikan jika respondennya ini mempunyai keterbatasan dalam bidang akses pendidikan. Jadi memang pertanyaannya ini dia lebih pertanyaan itu mudah ya. Jadi bahasanya pun dia juga mudah gitu. Jadi dia mempunyai keterbatasan bidang akses pendidikan, pekerjaan, ekonomi, informasi, gitu, dan lain-lainnya. Jadi itu dia nggak mungkin kalau mendapatkan soal yang rumit. Gitu. Jadi soal-soal yang bahasanya rumit itu dia takutnya nggak paham. Gitu. Jadi dibuat yang lebih sederhana, kayak gitu ya.
Jadi ini sebenarnya kalau secara umum ya, true and false itu dia ada 2 baris ya. Ada 2 baris, ini 1, 2, ini misalkan ini ya 1, 2, ini pertanyaan nih soalnya. Terus di sini cuma true false doang. True false doang. Kalau di sini contoh pertanyaan kuesioner saya itu ditambah tidak tahu sama tidak menjawab. Gitu. Jadi misalkan kalau memang dia nggak tahu ya udah dijawab aja, dicentang aja misalkan dia tidak tahu kayak gitu ya. Terus ini ada petunjuknya ya, petunjuk pengisiannya kayak gitu ya. Terus di kesimpulan ini, jadi kesimpulannya nih apa nih dari jawabannya ini? Terus kodenya. Nah, kalau kesimpulannya ini kamu jawab aja nih benar, salah, gitu, B, S, atau TT tidak tahu kayak gitu. Kalau ini kodenya berarti tulis saja 0. Oh ini dia salah nih jawabannya. Jawabannya ya, bukan hasil dari ini ya. Jadi misalkan ini pertanyaannya, nah misalkan ya, jadi ini obesitas adalah sebutan lain dari kegemukan. Jawabannya benar kan ya? Benar, kayak gitu. Berarti di sini tulisannya benar. Ini yang salah mananya? Ini ya, coba ini misalkan nih jawabannya salah nih, kayak gitu. Ini misalkan jawabannya salah, kan sebenarnya juga ada faktor keturunan ya. Misalkan kegemukan dapat disebabkan karena keturunan. Jawabannya kan salah ya, misalkan salah gitu. Jawaban yang benar itu salah misalkan. Di sini dicontreng salah, di sini kodenya itu benar. Karena jawabannya benar, jawaban yang benar itu adalah salah. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung gitu. Yang penting sebagai interviewer kalian tahu kayak gitu jawaban yang benar tuh apa di sini. Biasanya memang peneliti utama sudah menyiapkan ya. Jadi untuk pekodenya nanti juga bisa langsung tahu gitu. Oh ini jawabannya apa aja nih yang benar. Jadi biasanya tuh dikasih, kalau saya biasanya ini agak diwarnain gitu ya, yang benar itu yang apa supaya memudahkan interviewernya. Gitu. Itu untuk pengetahuan tadi ya. Kalau ini untuk data sekap dan perilaku. Jadi kalau ini bisa pakai skala ya. Jadi ada skala-skalanya gitu, untuk data sekap dan perilaku gizi. Ya. Jadi yang pertama ada skala dikotomi. Gitu. Jadi ini karena dikotomi ya, jadi cuma ada 2 pilihan. Gitu ya. Setuju, tidak setuju, baik ataupun tidak baik, gitu. Kalau misalkan dia punya skala yang lebih, berarti bukan pakai skala dikotomi ya. Kan biasanya itu ada setuju, kurang setuju, kayak gitu, ataupun tidak setuju, ada 3. Berarti dia bukan skala dikotomi. Tapi nggak masalah pakai itu. Jadi ini misalkan ya, gitu, berat badan saya mengalami penurunan 2 kg per bulan. Gitu. Puas atau nggak puas sih? Kayak gitu. Oh ini puas, berarti 1 tidak puas, 2. Kayak gitu. Atau misalkan apakah saudara pernah mendapat informasi tentang kesehatan? Pernah nggak sih kayak gitu? Ya ataupun tidak. Ini bentuknya bisa pakai tabel seperti ini atau bentuknya bisa kayak ini ya, kayak bentuk multiple choice kayak di samping iya, di sini ya, di sini tidak kayak gitu. Terus di sini kodenya misalkan 01 iya, 02 tidak, itu nggak masalah juga. Terus selanjutnya skala Likert. Jadi ini kategorinya lebih banyak nih. Jadi 5 kategori. Jadi kalau di sini ini bisa untuk atribut sifat subjek dan juga perilaku subjek ya. Jadi sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Jadi ada beberapa pilihan gitu. Ini juga seperti perilaku gitu ya. Misalkan berapa kali Anda melakukan sarapan gitu misalkan. Ini kan dia perilaku ya, gitu. Behavioral kan dia. Nah, itu berapa nih? Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, sama selalu. Tapi memang sebagai interviewer kalian harus tahu gitu. Ketika nanti takutnya dianalisis data, kalian nggak tahu misalkan respondennya cuma bilang saya ini sarapannya tuh cuma 2 kali seminggu, minggu ini kayak gitu. Loh dia masuknya mana nih kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, oh sering itu dia berapa kali seminggu, kadang-kadang itu berapa kali seminggu, jarang berapa kali, dan tidak pernah tentu tidak pernah ya gitu. Jadi kita harus tahu. Terus selanjutnya skala Thurston gitu ya. Jadi ini malah dia lebih banyak lagi nih kategorinya. Tapi ini dia disusun oleh para ahli. Jadi para ahlinya atau peneliti utama. Jadi biasanya kita kan sering ya kalau skala kepuasan juga ya gitu. Kita tinggal
Kalau di Google Form itu kan bisa ya tinggal geser, geser, geser atau centang, centang gitu ya seberapa kita puas kayak gitu. Jadi kita ketika membuat skala-skala ini itu dia ada apa kayak pendahuluannya dulu. Gitu. Jadi nggak seenaknya dia buat kategorinya. Jadi di sini dia ada awalannya. Jadi menggunakan isu generation, terus dia diidentifikasi itemnya apa saja, terus memilih para ahli atau peneliti ya gitu ya ketika arrange dari pilihan-pilihan ini, atau kita juga bisa adaptasi ya dari kuesioner lainnya yang memang misalkan kita ingin melihat kepuasan gitu. Jadi dia skalanya gimana sih kepuasan responden terhadap misalkan berat badannya gitu. Oh, ini nih kayak gitu. Itemnya apa saja sih kayak gitu. Jadi kita bisa adopsi. Terus di sini nanti menghitung hasil rating menggunakan pendekatan nilai median. Jadi di tengah-tengahnya ini nanti dia apa? Terus dia membuang item yang tidak memenuhi kesepakatan para ahli. Jadi misalkan dia lebih dari 11 ya kayak gitu. Jadi pilihannya lebih dari 11, jadi dia membuang nih beberapa item atau opsi yang memang dia nggak dipilih ya kayak gitu. Terus ini akhirnya dia terpilih nih 11. Gitu. Nah, ini selesai, nanti setelah ini kita lihat kuesionernya ya. Nah, ini penugasannya ya, gitu. Jadi kemarin kan kalian buat proposal ya. Gitu. Jadi setelah itu kalian buat kuesioner dari proposal yang kalian buat, itu isi kuesionernya bisa diawali dengan inform consent, petunjuk pengisian, dan juga isi kuesioner. Kalau kalian kalian juga ingin mengetahui pola makan, berarti isi kuesionernya itu tidak hanya pertanyaan-pertanyaan terkait data umum ya, gitu, tapi juga memasukkan kuesioner 24-hour recall atau kuesioner FFQ gitu, atau semi FFQ gitu. Jadi dimasukkan gitu. Pengumpulannya minggu depan ya. Tuh. Jadi kalau kuesioner itu biasanya juga ada kuesioner screening ya. Gitu. Jadi kuesioner screening itu untuk untuk memasukkan responden kita itu dia responden yang mau kita masukkan sebagai responden atau kita exclude. Kalau ini yang pertama ini adalah screening datanya, gitu ya. Jadi dia pemeriksaan fisik dan juga anamnesisnya ya, jadi screeningnya. Gitu. Jadi di sini bisa itu sih nama lengkapnya siapa. Jadi data identitas responden kayak gitu ya. Terus ini tadi jadi divalidasi oleh pewawancara, supervisornya. Jadi dicekking gitu ya sama pengentry datanya gitu. Berarti kalau di sini sudah ada tanda tangan pengentry datanya, berarti dia sudah di-entry gitu ya. Terus ini kriteria penelitian. Jadi ini kriteria respondennya ini masuk atau enggak sih? Dia termasuk suku ini enggak? Gitu. Biasanya kalau screening itu misalkan yang kita butuhkan Minang itu 25 misalkan ya. Di sini di total 100, Minangnya dia kok ternyata kalau kita ini sudah 30, jadi beberapa ini bisa kita exclude ya gitu ya. Nah, misalkan di sini suku ya. Jadi sukunya ternyata campuran nih, padahal kita membutuhkan 3 suku ke atas itu adalah sama. Misalkan anaknya Padang gitu ya, ayah ibu, terus dia kakek nenek sama dia buyutnya itu harus Padang. Gitu. Terus misalkan ternyata ibunya sukunya Padang, ayahnya Jawa. Jawa sih nggak ada, Betawi kayak gitu ya. Jadi berarti ini dia masuk kriteria eksklusi. Jadi kalau sudah di sini Betawi, di sini Padang, berarti ini nggak usah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ataupun misalkan ini dibutuhkan, misalkan kalau kriteria payung kan tidak cuma suku ya, kalau saya dulu tidak cuma suku ya, tapi juga dia ngambilnya secara umum kayak gitu. Kalau secara suku dulu tuh memang penelitian dosen ya. Terus yang ini saya sama teman-teman saya tuh ngambil secara umum, enggak saya kerucutkan sama sukunya tuh enggak. Jadi ini penelitian ini juga bisa saya ambil. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya, misalkan oh ini dia punya konsumsi obat nih. Karena kan di sini juga penelitiannya mengenai ini ya, apa namanya? Metabolisme ya kayak gitu. Kalau misalkan dia konsumsi obat dalam beberapa minggu terakhir, nah itu dia biasanya di-exclude. Jadi ini awan nih, obatnya apa gitu. Ini juga dia konsumsi Yakult nggak sih sama yogurt nggak sih kayak gitu.
Nah, jika tidak, ini ke part selanjutnya. Jadi misalkan ini ya, jika tidak, ini langsung ke part selanjutnya. Terus ini data riwayat penyakit, ini untuk pemeriksaan fisiknya juga ya. Ini apa saja. Jadi ini kalau bisa per halaman itu dia dikasih tahu lagi nih bahwasanya ini adalah data mengenai riwayat penyakit. Jadi ini sub-sub babnya kayak gitu ya. Oh ini pertanyaan mengenai riwayat penyakit sekarang. Oh ini pertanyaan terkait riwayat penyakit dahulu kayak gitu. Terus ini pemeriksaan fisiknya. Jadi dia tekanan darahnya berapa, tensinya berapa kayak gitu. Terus di sini disimpulin. Jadi di sini mengikuti penelitian lengkap atau enggak sih? Meneliti penelitian lengkap atau enggak? Jadi misalnya kalau dia mengikuti penelitian lengkap, kalau dia yang sukunya tadi sudah benar ya sama-sama Minang, oh berarti ini dia 01 nih mengikuti penelitian lengkap. Tapi kalau dia cuma mengikuti pengukuran komposisi tubuh kayak gitu ya, karena memang dia beda suku kayak gitu tuh berarti 02. Jadi di exclude tapi datanya tetap bisa dipakai kayak gitu. Itu ini untuk screeningnya ya. Jadi ini juga bisa untuk checklist ngenakin gitu ya. Oh ini kriteria eksklusinya checklist, inform konsennya dia sudah ditanyakan, kuesioner umumnya dia sudah, recall hari kerja sudah, recall hari libur sudah, pemeriksaan terkompensasi sudah, dan lain-lainnya. Ini untuk checklist. Jadi misalkan dia 2 kali pengukurannya, ya udah dia di checklistnya 2 kali kayak gitu. Jadi supaya tahu kira-kira mana nih yang belum dilakukan. Itu yang kuesioner yang screening ya. Kalau ini kuesioner yang untuk kuesioner umum ya, informasi umum gitu. Jadi di sini ada judulnya gitu, alamatnya juga boleh, logonya juga boleh ya. Terus yang pertama sebelum ini ada inform consent ya, ada inform consent. Terus nanti, jadi sebenarnya teman-teman boleh nggak pakai kotak kayak gini nggak apa-apa ya. Ini biar rapi aja ya, gitu ya, supaya enak aja, supaya kita nulis kode-kodenya ini juga enak ya. Gitu. Kalau misalkan opsinya dia lebih sedikit, nggak pakai kayak gini juga nggak masalah. Yang pertama data pribadi. Nah data pribadi ini apa saja yang mau kita butuhkan, gitu. Jadi oh ini data mengenai usianya, pendidikan, pekerjaan, gitu. Jadi kita list nih apa saja. Ini tadi variabelnya kalau memudahkan untuk SPSS ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman nanti juga kalau misalkan pas waktu di training, cara pengisiannya ini dibuletin. Gitu. Oh, berarti ini dibuletin. Gitu. Ini yang tadi ya, jadi misalkan kalau dia tidak wanita, respondennya waktu itu tidak wanita, jumlah anak yang dilahirkan berapa, gitu. Kalau dia laki-laki, berarti jawabannya tidak relevan, gitu ya. Terus ini dimasukkan yang sumber ekonomi, data pribadi dan sosial ekonomi demografinya, gitu. Jadi berapa pendapatannya, terus pengeluarannya, nah, gitu. Ini ya pengeluarannya ya. Terus ini dia karena misalkan ada peneliti, misalkan ada teman saya yang dia apa namanya merokok itu merupakan penyebab tidak langsung kayak gitu. Oh berarti ini nggak apa-apa masukin perilaku merokok aja gitu. Oh ini pertanyaannya misalkan apakah Anda dalam 6 bulan terakhir merokok? Jadi ini juga dijelasin merokoknya tuh kalau sekarang kan nggak cuma rokok biasa ya, ada shisha, ada rokok elektrik kayak gitu. Jadi dimasukin termasuk sini. Kalau iya dia lanjut ke pertanyaan keempat. Kalau tidak dia berarti ini pertanyaan kedua sama ketiga. Jadi ini fungsinya ya, gitu. Fungsinya untuk misalkan memudahkan interviewer untuk langsung bertanya ke pertanyaan poin keberapa supaya dia ini nggak diisi kayak gitu. Kalau diisi kan agak bias ya nanti ya. Jadi kan dia misalkan tidak merokok kayak gitu, dia merokok kayak gitu. Terus dia menanyakan, interviewernya menanyakan apakah Anda sebelumnya pernah merokok, padahal di sini dia bilangnya merokok kayak gitu kan ya. Jadi ini nomor 2 sama 3 ini adalah untuk pertanyaan bagi orang yang tidak merokok kayak gitu. Jadi ini yang merokok dia skip nih langsung ke pertanyaan keempat. Jadi berapa usia mulai merokok tuh berapa? Itu terus ini misalkan perilaku merokok tadi ya, daya aktivitas fisik. Jadi misalkan
kalian sebenarnya bisa adaptasi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bisa adaptasi dari kuesioner lain kayak gitu. Aktivitas fisik ini saya adaptasi nih dari kuesioner IPEC. Jadi kita adaptasi ke kuesioner yang memang sudah teruji supaya kita tidak melakukan validasi lagi gitu. Yang lain-lain pun juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada penelitian lainnya yang memang dia mengenai merokok kayak gitu, mau kita ambil pertanyaannya nggak masalah. Kalau kita mau tambahin atau kita kurangin kayak gitu ya. Nah itu bisa kita harus validasi kuesionernya. Jadi ini adaptasi dari kuesioner IPEC. Terus setelah itu pengetahuan nih. Ini materi dulu ya. Misalkan nih pengetahuan kayak tadi ya. Ini sudah ada nih petunjuknya gimana. Terus ini kita buat nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja nih yang berhubungan dengan pola makan. Oh dia mengenai obesitas dulu, kegemukan dulu. Karena memang waktu itu teman saya berkaitan dengan obesitas juga ya. Jadi dimasukkan sekalian di pengetahuan mengenai pola makan. Terus ini, oh ya seperti ini ya. Jadi dulu saya ini kan kelihatan ya warnanya agak abu-abu gitu kan ya. Jadi ini memudahkan bagi saya. Misalkan diabetes itu merupakan penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Oh jawabannya ini dia salah gitu ya. Salah kayak gitu. Jadi yang di sini itu adalah jawaban-jawaban yang pilihannya di salah gitu. Nah, terus ini mengonsumsi minuman yang berenergi secara sering baik untuk kesehatan, salah gitu kan ya. Tapi di sini jawabannya tuh benar gitu ya. Jadi yang abu-abu ini saya tandain supaya ingat kalau ini adalah pertanyaan jawabannya salah tapi di sini dia benar. Karena memang jawabannya salah gitu ya. Gitu. Terus ini paparan informasi. Jadi nanti kalian juga bisa pakai ini ya, pakai apa namanya skala tidak iya gitu ataupun pakai pilihan ya, pilihan juga nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau ini pilihannya tuh skalanya skala apa ya namanya? Jadi dia pilihannya bukan benar salah kayak gitu ya. Jadi kayak sebaran aja, sebaran dia informasinya itu dia dapatnya dari mana kayak gitu. Tapi misalkan kalau dia tidak dapat ya berarti ditulis 0 aja. Berarti di sini dia nggak diisi yang kode-kode ini nggak diisi gitu. Terus ya itu ini mengenai kebiasaan juga ya, kebiasaan. Jadi kita harus tahu nih apa saja yang sub pertanyaan apa saja nih sub pertanyaan kayak gini yang mau ditanyakan kayak gitu. Ini ada 21 halaman. Jadi ini kita sebelum benar-benar turun ke lapangan tuh harus nge-range. Jadi pertanyaan apa nih yang kira-kira di-exclude ya gitu. Jadi kita rembukan dengan peneliti utamanya. Oh ini pertanyaan ini nggak usah nih, ini nggak perlu nih kayak gitu. Itu terus di akhir itu ada 24 hour recall. Kalau memang kita pakainya 24 hour recall ya. Kalau pakai FFQ ya memasukkan FFQ. Jadi di sini juga bisa kalau kalian menggunakan multiple ya, gitu. Jadi di sini nanti bisa ditulis hari libur ataupun hari kerja kayak gitu. Kalau ini dia berarti weekdays ya, kayak gitu. Kalau yang dan jangan lupa di sini ada pertanyaan mengenai suplemen ya. Kalau untuk ibu hamil tentunya dia bermanfaat untuk mengupgrade asupan ya. Jadi kita nggak under reporting gitu asupan dari alfalfa dan juga zat besi kayak gitu. Untuk remaja yang dia mengonsumsi TPD juga dia datanya nggak under reporting gitu, nggak cuma asupan makanannya saja yang kita ambil gitu ya. Jadi kalau mengonsumsi misalkan zat besi kayak gitu ya. Zat besi, nah kita harus tahu nih dia zat besinya misalkan berapa mikrogram kayak gitu. Jadi kita bisa tahu dia zat besinya itu berapa. Terus ini sebenarnya terserah sih dimasukkan atau enggak ya. Ini sebenarnya cuma untuk memudahkan kayak gitu. Karena biasanya habis dari pewawancara interviewer itu kan diserahkan ke di checking gitu ya, di cleaning, terus habis itu kan ke supervisor ya, terus habis itu di input data. Kalau misalkan yang input data itu dia adalah yang pewawancara, jadi bisa diisi di sini. Jadi memudahkan juga untuk memasukkannya tuh ke SPSS kayak gitu. Jadi zat gizi apa aja nih yang dibutuhkan? Jangan semuanya dimasukkan ya. Yang mau diteliti itu apa? Gitu.
Ini untuk yang hari libur ya. Sama untuk hari libur, udah gitu. Jadi yang penting kita harus tahu data-data apa saja nih yang mau kita tanyakan. Jadi benar-benar kita harus benar-benar kita memastikan kuesioner kita tuh matang gitu ya sebelum ke lapangan. Makanya harus kalau bisa kalau kalian sebagai mahasiswa itu kan punya instrumen ya itu kan ya entah itu adopsi ataupun membuat sendiri itu kan dikonsulin kayak gitu. Karena kan harus ya kalau bisa ada orang lain yang melihatnya gitu, ngeceknya gitu ya, sesama teman ataupun dia dengan peneliti lainnya ataupun kalau mahasiswa itu dengan dosen kayak gitu. Jadi supaya benar-benar matang gitu ya kuesionernya. Jadi nggak tiba-tiba setelah penelitian gitu, waduh, ini pertanyaan ini kok saya nggak masukin ya, padahal ini penting nih kayak gitu. Jadi nggak ada penyesalan di akhir.